pertama adalah bagaimana fungsi keluarga dalam aplikasi kemitraan dan relasi gender. Fungsi keluarga menerangkan tentang pembagian peran dan kemitraan antara anggota keluarga melalui fungsi-fungsi keluarga. Proses pendidikan berlangsung dalam mengembangkan dan membentuk individu yang berkualitas secara fisik, emosional, dan juga mental. Proses pendidikan dalam pendidikan keluarga terjalin melalui pola interaksi dalam keluarga. Interaksi yang terjadi dalam keluarga meliputi setiap komunikasi yang terjadi dalam keluarga, baik antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan anak dengan anak. Contoh aplikasi kemitraan dan relasi gender dalam pelaksanaan fungsi keluarga adalah yang pertama, keagamaan. Contohnya, ayah dan ibu berkewajiban untuk mendidik anak laki-laki dan perempuan sejak dini dalam menjalankan fungsi keagamaan sebagai landasan pendidikan karakter. Yang kedua, sosial budaya. Ayah dan ibu melakukan sosialisasi kepada anak-anaknya tentang cinta budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga, cinta kasih. Ayah dan ibu menebar cinta kasih kepada semua anggota keluarga dengan menggalang kerjasama yang baik, dengan dilandasi rasa saling menghormati, menyayangi, dan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, melindungi. Orang tua melindungi anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan biologi dan psikis. Suami dan istri saling melindungi dengan keunikan personalitas masing-masing. Yang kelima, reproduksi. Reproduksi di sini berarti menjalankan prokreasi keluarga yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam yaitu sosialisasi dan pendidikan. Ayah dan ibu bekerja sama dalam mendidik dan mengasuh anak yang dilandasi oleh pendidikan karakter dan responsif gender. Yang ketujuh yaitu ekonomi. Ayah dan ibu kerjasama dalam mencari uang dan mengelola keuangan keluarga dan memutuskan prioritas pengeluaran keuangan. Ayah dan ibu memberi arahan dan pendidikan kepada anaknya untuk mengelola keuangan yang cenderung terbatas dan mengatur kebutuhan atau keinginan yang cenderung tidak terbatas. Dan yang kedua adalah model pola asuh pendidikan responsif gender dalam keluarga. Pada prinsipnya, dalam pendidikan keluarga, penanaman dan internalisasi sistem nilai pada anak dilakukan oleh anak melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan segala bentuk interaksi dalam keluarga atau yang disebut dengan pola asuh. Pola asuh responsif gender adalah perlakuan sosialisasi dan pendidikan orang tua terhadap anak yang memberikan perhatian kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan kebutuhan khusus atau spesifik yang berkaitan dengan aspek biologis atau reproduksi, dan kebutuhan umum yang berkaitan dengan kebutuhan psikososial, dengan menjunjung asas keadilan dan kesetaraan gender dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol terhadap semua sumber daya keluarga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Melalui pengasuhan yang responsif gender, sumber daya manusia yang dihasilkan akan lebih matang dan dewasa secara fisik dan psikososialnya. Karena pengasuhan yang dilakukan memperhatikan tugas-tugas perkembangan anak dengan kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan potensi anak sesuai dengan keberfungsian yang bisa berkolaborasi dalam menjalani kehidupan. Metode yang dapat dilakukan dalam menyelenggarakan pendidikan keluarga responsif gender diantaranya adalah 1. Keteladanan, 2. Pembiasaan, 3. Pembinaan, 4. Kisah, 5. Dialog, 6. Ganjaran dan hukuman, dan yang ketujuh adalah internalisasi. Berbagai metode ini dapat dikolaborasikan dalam mengembangkan potensi terbaik anak tanpa adanya bias gender dalam pelaksanaannya. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga responsif gender.
Ketahanan untuk dapat mempertahankan keluarga harmonis dipengaruhi oleh dua hal pokok yang saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Pengaruh internal yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Yang pertama itu ada ekonomi keluarga yang terbatas. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas akan berpengaruh sekali pada produksi atau hasil kerja anggota keluarga. Distribusi atau pembagian sumber dana keluarga yang akhirnya akan berpengaruh pada konsumsi, baik makanan maupun non-makanan dari masing-masing anggota keluarga. Karena adanya keterbatasan ini, kemudian timbul sistem prioritas dalam keluarga yang mengakibatkan adanya keberpihakan terhadap beberapa anggota keluarga. Lalu yang selanjutnya yaitu pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah di sini identik dengan pengetahuan yang terbatas. Pengetahuan yang terbatas, terutama dari para orang tua, akan berpengaruh pada termarginalisasinya status keluarga. Marginalisasi ini terjadi dalam kaitannya dengan akses terhadap informasi pembangunan, termasuk antara lain kesulitan masuk pasar kerja, lalu kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan kesulitan memperoleh pelayanan dasar dan pelayanan publik. Keterbatasan pendidikan ini juga akan mengakibatkan kemiskinan yang menimbulkan prioritas dan keberpihakan terhadap beberapa anggota keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah aspek politik, sosial, dan budaya. Masalah politik, sosial, budaya mencakup stabilitas politik, stabilitas sosial, dan masalah sosial kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Ketidakstabilan sosial politik dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Hal ini berkaitan dengan keamanan para individu anggota keluarga serta keamanan distribusi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa menjadi sangat tinggi yang berakibat sulitnya keluarga memenuhi kebutuhan. Pengaruh budaya asing seperti mabuk-mabukan, narkoba, dan kehidupan malam juga berpengaruh pada kehidupan keluarga yang harmonis. Budaya tersebut cenderung berakibat pada kekerasan, pemborosan sumber daya keluarga, dan kerentanan keluarga yang lain. Faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang biasanya disebut juga pengaruh luar, datang dari luar keluarga. Kedua faktor luar ini mempengaruhi stabilitas keluarga yang akibatnya akan sama dengan akibat dari faktor internal, bahkan kadang lebih parah dampaknya. Pengaruh eksternal yang dilihat dari aspek sosial budaya dan aspek lingkungan alam serta tempat tinggal. Aspek lingkungan alam dan tempat tinggal, pengaruh dari luar yang berkaitan dengan sistem ekologi sumber daya alam dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Musim dan rawan bencana alam seperti anomali musim yang sulit diprediksi, dan bencana tanah longsor, banjir, serta gunung berapi menyebabkan keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.